Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mata pelajaran Bahasa Indonesia KD 3.2 dan 4.2 tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk tabel. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat dibuat dalam bentuk tabel bertujuan untuk mempermudah memahami suatu teks. Nah, sekarang kita langsung menuju ke contoh. Sekarang ada dua paragraf. Yang paragraf pertama ini, gelar budaya di sekolah. Keragaman tidak hanya terdapat di lingkungan masyarakat, tetapi juga di lingkungan sekolah. Para siswa di sekolah Udin terdiri atas beberapa suku bangsa. Mereka berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Ada siswa yang berasal dari Sumatera, ada siswa yang berasal dari Jawa, ada siswa yang berasal dari Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua, dan sebagainya. Nah, sebelum kita membuat dalam bentuk tabel, kita harus memahami dulu dan menentukan mana sih dalam satu paragraf itu yang merupakan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Tadi sudah kita pahami pada paragraf pertama yang merupakan gagasan pokok itu adalah yang kalimat awal, yaitu tentang keragaman tidak hanya terdapat di lingkungan masyarakat, tetapi juga di lingkungan sekolah. Nah, untuk gagasan pokoknya itu berada di awal. Sekarang kita cari dulu gagasan pendukungnya. Nah, gagasan pendukungnya itu merupakan kelanjutan dari gagasan pokok. Berarti gagasan pendukungnya itu adalah para siswa di sekolah Udin terdiri atas beberapa suku bangsa. Dan seterusnya sampai sebagainya. Nah, setelah kita tentukan paragraf 1 mana gagasan pokok dan gagasan pendukungnya, sekarang kita cari dulu paragraf kedua, gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Biar lebih mudah dalam membuat diagram tabel. Nah, sekarang paragraf kedua kita pahami dulu. Sekolah sering mengadakan gelar budaya untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada para siswa. Misalnya, gelar pakaian daerah, gelar makanan tradisional, dan gelar musik tradisional. Pada saat gelar pakaian daerah, para siswa mengenakan pakaian daerah ke sekolahan. Pada saat gelar makanan tradisional, para siswa membawa contoh makanan tradisional ke sekolah. Pada saat gelar musik tradisional, para siswa mengadakan pertunjukan musik daerah. Nah, setelah kita baca dan pahami, kita tentukan dulu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Mana sih bu gagasan pokoknya? Nah, gagasan pokoknya itu berada di awal, yaitu sekolah sering mengadakan gelar budaya untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada para siswa. Ini merupakan gagasan pokok yang Bu Ninda kasih warna merah. Kemudian gagasan pendukungnya itu kalimat yang dimulai dari misalnya gelar pakaian daerah, gelar makanan tradisional, dan gelar musik tradisional sampai kalimat terakhir yaitu pertunjukan musik daerah. Nah, setelah kita menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari masing-masing paragraf, sekarang bisa kita buat dalam bentuk tabel seperti pada contohnya ini. Nah, contohnya dalam bentuk tabel itu seperti gini. Dibuat kolom-kolom.
Ada kolom paragraf, kolom gagasan pokok, dan kolom gagasan pendukung. Paham anak-anak? Nah, untuk materi hari ini kita membahas tentang cara membuat diagram tabel pada gagasan pokok dan gagasan pendukung. Semoga bermanfaat pembelajaran kita hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.